Ya'la min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ara'aita hadhil al-amrad allati tusibuna ma laha biha qala kafaratun qala lahu Ubay bin wa in qallat qala wa in sawqatu kama fawqaha qala fada Ubay ala nafsihi alla yuqaribul wa'tu hatta yamutu wa alla yasghalahu an hajjin wala umratin wala jihadin fi sabilillah wala salatin maktubatin fi jama'ah fama masal insanu illa wajada harrahu hatta mata. Kata bin Kanzil qala fi isabah rawal Imam Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibn Abi Dunya wa Sahih Ibn Hibban wa rawahu Tabrani min hadis Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu bima'nahu wa isnaduhu hasan wa rawahu Asy-Syafi'i kama bin Kanzil. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sini akan menceritakan sahabat yang namanya Ubaid bin Ka'b. Ubaid bin Ka'ab. Diceritakan menahan sakit dalam fisabilillah ataupun dalam perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Ubay bin Ka'ab dan doanya beliau ketika beliau menahan sakit panas atau demam. Ar-Rajul Asakir dan telah diriwayatkan dari Ibnu Asakir dan Abi Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala suatu perkara yang menimpa orang mukmin yang di jasadnya, sakit apa saja yang menimpa orang mukmin, illa kafarallah, sesungguhnya penghapus dosa. Maka Ibnu Ka'ab berdoa, Allahumma inni as'aluka alla tazalu hamma mutara'atan li jasadi Abi Ka'ab. Ya Allah, aku mohon demam ini agar senantiasa menyertai tubuh saya. Sampai kapan? Hatta yalqaka, sehingga ajal menemui aku. Akan tetapi la tamna'u, akan tapinya adalah ini, la tamna'u, akan tetapi walaupun saya sakit, bagaimana dimudahkan sholat, dimudahkan untuk puasa, bisa ibadah haji, bisa umroh, dan juga bisa jihad fisabilillah. Kemudian beliau menerima penyakit yang begitu panas seketika itu pula. Maka penyakit demam tersebut sampai ajal beliau mendatangi beliau. Maka dalam keadaan demam tadilah beliau sampai ajal beliau, tapi masih bisa aktivitas sholat, puasa, haji, umroh, dan berdoa. Begitu juga telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Abi Ya'la dalam hadis yang lain, datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, ara'aita hadil amrad allati tusibuna, bagaimana pendapatmu terhadap penyakitnya Abu Sa'id ini tadi, bagaimana? Abu Ka'ab ini bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratun, itu penghapus dosa. Maka Abu Bakar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahkan lagi, walaupun orang iman yang terkena duri itu pun menjadi kafarat atau menjadi penghapus dosa. Adapun ada penyakit yang lebih ringan lagi, itu tetap menjadi kafarahnya orang iman tersebut. Maka
Abu Ubaidah katakan, maka beliau berdoa bagaimana demamnya selalu menyertai beliau sampai akhir hayat beliau. Saking panasnya, panas demamnya beliau itu, orang megang saja terasa panasnya. Di sampingnya pun terasa panasnya saking demam yang sangat tinggi. Kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah satu kisah, satu doanya sahabat radhiyallahu anhu mengenai tertimpa penyakit. Ini yang kita kelemahan kita. Kita kena sakit, tapi kita tidak minta kepada Allah. Walaupun saya sakit, ya Allah, mudahkan saya untuk sholat, mudahkanlah saya untuk ibadah puasa, mudahkanlah saya untuk haji, mudahkanlah untuk saya umroh, mudahkanlah untuk fisabilillah. Ini kelemahan kita. Kita semua sakit. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak sakit. Bahkan kekasih Allah pun, Rasulullah pun sakit. Tapi bagaimana sakit kita minta kepada Allah dalam keadaan sakit dimudahkan untuk ibadah. Jarang ini Pak. Tapi kebanyakan kita sakit ngeluh, malah nggak mau ibadah. Ngeluh sakitnya, tapi tidak ngeluh bagaimana saya bisa ibadah. Nah kita minta taufik kepada Allah, keadaan sehat, keadaan sakit, apapun keadaan kita, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya taufik untuk melaksanakan sholat. Ya Allah berikan. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Ini yang penting Pak. Karena kalau andaikan kita merasakan sakit kemudian kita ngeluh, penyakit itu tidak akan hilang, malah tambah dosa kepada kita. Tapi kalau kita sakit, tambah minta ampunan kepada Allah, minta dimudahkan untuk ibadah, maka nilai plus. Nah, sakit bisa ibadah tidak jarang. Makanya sampai akhir hayatnya Rasulullah dalam keadaan sakit pun bagaimana bisa mengimami sholat imam subuh. Nah, maka kita tidak ada habis-habisnya minta kepada Allah, walaupun dalam keadaan sakit apapun, jangan mengeluh. Itulah dosa yang Allah berikan kepada kita selama bertahun-tahun telah kita lalai kepada Allah. Maka saat ini Allah berikan sakit kepada kita. Saat sakit ini kita minta ampun, kemudian minta taufik supaya kita bisa selalu ibadah, sehingga puncaknya kita menghadap kepada Allah, puncak kita mati itu apa? Tidak sia-sia. Dalam puncaknya ibadah, dalam puncaknya pengorbanan, dalam puncaknya infak, dalam puncaknya segala macam. Akhirnya la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Amin ya Allah. Nanti setelah ini, setelah doa, nanti ada Bapak Kapolres sampaikan, duduk sama-sama kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rahmat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir rahmat sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma batin sultanan nasira. Ya qawmi ya matin ikna syarra qalimin. Allahumma barik lana fi sya'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban balighna Ramadan. Wa waffiqna li ihya'i lailatul qadar wa waffiqna li ihya'i lailatul qadar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kepada orang tua kita, Pak Kapolres, kita minta sedikit nasihat. Ini bagaimana kita yang ada di sini lebih semangat lagi untuk buat kerja.